Hello guys, welcome to our podcast and then this is Rafli. Today we have to talk about Asian law and then we have a partner. This Saya Nurma dari Foreign Policy Community Indonesia Chapter Jayabaya. Tapi di sini saya nggak sendirian. Di sini ada juga teman saya yaitu Satrio. Boleh perkenalkan? Halo semua, nama saya Satrio. Saya juga bagian dari FPCI Chapter Jayabaya. dan Ibu. Saya Seha, dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Baik. Baik teman-teman. Jadi sebenarnya hari ini kita mau membahas terkait dinamika hukum di ASEAN juga kayak bagaimana perbandingannya teman-teman di negara-negara di ASEAN. Jadi teman-teman seperti yang kita ketahui Association Southeast Nation Asian Nation atau kita biasa disingkat ASEAN yaitu organisasi regional di tingkat regional yang dimana itu didirikan pada tahun 1967 pada tanggal 8 Agustus juga yang dimana itu didirikan oleh 5 negara yaitu ada Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Nah dari negara itu sebetulnya sekarang kita sudah punya 11 member dan juga tapi di sini kita lebih fokus ke bagaimana sih gitu kan perbandingan antara hukum-hukum di negara ASEAN. Mungkin aku boleh lanjut ke Satrio, bagaimana? Oke, baik, makasih Nurma atas kesempatannya. Makasih juga teman-teman sekalian. Jadi seperti ini, sebenarnya hukum di negara-negara Asia Tenggara itu memang mayoritas terpengaruh ya Bu ya oleh negara penjajahnya seperti itu. Mungkin kalau di Indonesia sendiri mungkin kita telah mengetahui bagaimana hukum kita terpengaruh dengan sistem Belanda dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa sistem hukum di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama ada Malaysia, Singapura, dan Brunei. Jadi ketiga negara ini merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menggunakan hukum common law seperti itu kan. Nah, kenapa mereka bertiga ini menggunakan common law? Karena ketiga negara tersebut merupakan bekas jajahan dari Inggris, yang dimana memang mayoritas bahkan mungkin hampir semua negara jajahan Inggris itu menggunakan sistem common law. Dan ada satu hal yang unik dari ketiga negara. Kalau kita lihat undang-undang dasar dari ketiga negara, banyak pasal yang hampir sama. Dalam artian karena dulu itu kan Singapura, Brunei, dan Malaysia itu kan menjadi satu namanya Malaya kan. Nah, ketiga wilayah ini sebenarnya disatukan oleh Inggris dengan undang-undang yang sama. Jadi ketika mereka berpisah masing-masing, undang-undang dasar yang mereka landasan sebagai landasan negara mereka itu sama seperti itu. Makanya kenapa kalau kita contoh mencari pasal kewarganegaraan di Malaysia itu urutan pasalnya itu sama dengan yang ada di Singapura maupun di Brunei seperti itu. Cuman yang berbeda dari Singapura, Brunei, dan Malaysia adalah Malaysia dan Brunei menerapkan undang-undang syariah. Hal inilah undang-undang yang tidak diterapkan di Singapura sebenarnya. Tetapi yang menjadi pembeda juga antara Brunei dan Malaysia dari segi penerapan syariah adalah jikalau di Brunei itu undang-undangnya resmi digunakan satu negara, oke? Jadi kayak whole country itu menggunakan undang-undang syariah yang sama. Tapi kalau di Malaysia karena sistem mereka federal, jadi setiap state mereka punya undang-undang Islam tersendiri. Contoh seperti ini mungkin agak sensitif ya. Contoh undang-undang mengenai orang Islam yang keluar dari Islam seperti itu. Di Brunei memang mereka punya hukuman yang tegas terhadap sesiapa saja orang-orang Islam, apalagi mereka yang Melayu untuk keluar dari Islam. Tetapi kalau di Malaysia, semua itu tergantung state. Ada state atau negara bagian yang memperbolehkan mereka-mereka untuk keluar atau memilih agama baru. Ada juga state yang secara hukumnya mereka keras untuk memindahkan hal seperti itu. Itu yang mungkin bisa kita ambil dari ketiga negara tersebut. Terus juga ada beberapa negara seperti Thailand contohnya. Di Thailand ini sebenarnya agak unik karena memang dia ini kan salah satu negara yang tidak terpengaruh dengan penjajahan seperti itu, beda dengan negara Asia lainnya. Tetapi memang mayoritas hukum di Thailand itu memang menganut civil law gitu. Di Thailand sendiri memang mereka banyak sekali berkaca pada hukum-hukum Eropa, terutama hukum-hukum Prancis, hukum-hukum Belanda, Spanyol, dan lain sebagainya. Tetapi mereka punya hukum adat yang juga cukup begitu. Mungkin teman saya memang mungkin bisa melihat beberapa negara
mengenai pandangannya terkait hukum pidana gitu di negara-negara ASEAN. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Kalau kita lihat tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Satrio dan Mbak Nurma, itu memang perkembangan hukumnya sudah semakin berkembang pesat ya saat ini ya. Dari yang awalnya mereka walaupun punya undang-undang dasar konstitusi mereka sendiri, tapi hukum adat mereka masih masuk dalam konstitusi. Tidak hanya dari jajahan common law gitu ya, nggak gitu aja, tapi adatnya mereka masuk, hukum Islam masuk. Sama seperti halnya di Indonesia, dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 itu benar-benar undang-undang yang dibuat oleh founding fathers kita yang untuk sesuai dengan negara kita. Makanya masuk hukum adat, di situ masuk juga hukum Islam. Ya, walaupun kita menganut juga beberapa dari hukum-hukum yang undang-undang kita ini dari civil law, dari Belanda. Belanda juga dari Prancis, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari hukum sistem pemerintahannya aja juga Indonesia sudah presidensial. Murni loh kalau sekarang, ya kan? Ya, dengan undang-undang sudah diamandemen gitu. Nah, dengan Singapura dan Malaysia tentu berbeda, ya. Nah, kalau hukum pidana di Indonesia, terkhususnya kita lihat dari undang-undang korupsi ya, saya dari korupsi. Undang-undang korupsi, tindak pidana korupsi di Indonesia berbeda dengan Singapura dan Malaysia. Kenapa berbeda? Bahkan dengan Inggris pun berbeda, ya. Nah, kalau kita lihat dari anti korupsi PBB kan kalau Indonesia juga sudah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ kan hanya suap, yang korupsi itu hanya suap. Tapi di Singapura dan Malaysia juga hanya suap. Tapi kita enggak. Indonesia itu lebih komplit, lebih lengkap. Kenapa? Ada manfaat, ada gratifikasi, ada suap. Itu banyak yang diatur di dalam undang-undang korupsi kita. Terus juga undang-undang korupsi kita dari perkembangannya sudah jauh. Kalau dulu hanya PNS saja, padahal PNS nggak bisa korupsi sendirian, gitu kan? Pasti ada orang yang di luar sana, gitu. Nah, makanya sekarang itu undang-undang kita sudah bisa menjangkau orang yang di luar sana, yang di luar PNS, karena itu pasti ada kerjasamanya bukan yang baik kalau korupsi, kan kerjasama yang negatif gitu, mengambil keuntungan dari keuangan negara. Berarti kan di sini kita lihat kasus pidana di Indonesia tadi saya bilang seperti ada Menteri Pariwisata kalau saya tidak salah, itu di Singapura terjerat kasus suap atas satu proyek. Suap F1. Hah? Suap apa salah satu lomba balap F1 kalau nggak salah iya, ya. Iya. Nah di situ dia tidak ditahan, tapi karena dia memberikan uang jaminan. Mereka ada seperti itu. Apakah kita ada uang jaminan? Sama, kita juga ada. Yang menentukan nanti dari ketua pengadilan. Namun selama ini di pasal 4 Undang-Undang Korupsi kita, ya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu dinyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Jadi walaupun dia kembalikan uang itu tidak menghapus pidana, hanya sifatnya meringankan. Ya. Nah, cuma kalau saya mengamati beberapa dari tindak pidana korupsi, saya lebih suka mengedepankan pengembalian. Kenapa saya bilang? Harus dihitung dulu dengan akuntabel, ya, akuntabel forensik. Akuntabel forensik ini bukan dalam arti yang lain, tapi dengan penghitungan. Ketika dia korupsi 2015, ditangkapnya 2024. Nilai korupsinya udah berbeda. Walaupun di sini 10 miliar, nggak bisa sekarang pengembaliannya 10 miliar seharusnya. Itu perubahan itu seharusnya juga diamati oleh pihak membuat undang-undang, pemerintah dan DPR ya. Artinya dibuat akuntabel forensiknya. Kalau itu uangnya digunakan untuk apa pada tahun 2010 ya. Oh dia buka perusahaan, oh dia beli saham, berarti ada keuntungan dari situ. Semuanya dihitung itu akuntabel forensik itu maksudnya. Dihitung maka semua keuntungan dan semua itu harus dikembalikan. Jadi bukan 10 miliar lagi ketika 2024. Nah, kalau demikian lebih diutamakan pengembaliannya. Kalau kita lihat dari undang-undang korupsi kita kan pasal 18 ayat 20B, pengembalian kerugian keuangan negara yang dipakai, yang digunakan untuk korupsi itu berapa? Kalau saya 10 miliar ya 10 miliar, gitu kan. Tapi kalau itu sekarang 2024 ya korupsi 2024 ketangkep 10 miliar nggak masalah, masih
masih Maxnya. Makanya selalu karena beda ya. Ya, tapi kalau udah tahun 2010 atau 2012 gitu kan, saya rasa ini yang perlu juga dipikirkan ke depannya terhadap perubahan terhadap undang-undang korupsi. Itu kalau pemikiran saya untuk kita untuk membasmi korupsi nggak ada sama sekali, rasanya kalau saya bilang hampir tidak mungkin lah ya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk meminimalkan tindak pidana korupsi. Kalau seperti itu kita lihat di Filipina, itu kan seperti itu kan. Di Belanda, contoh yang paling konkret di Belanda. Di Belanda itu penjaranya kosong. Karena ketika orang itu melakukan korupsi, ya, dia tahun berapa dia korupsi, uang itu digunakan untuk apa? Semuanya diambil dan dikembalikan kepada negara. Misalnya dia beli aset, beli tanah, karena 2010 harganya misalnya 2 miliar, sekarang harga itu sudah 6 miliar, kembali tuh. Kalau dia jual itu 2 miliar masih ada sisa 4 miliar kan, kalau dikembalikan semuanya jadi buat apa dia korupsi, kira-kira begitulah gitu. Makanya di Belanda itu nggak hanya pada tindak pidana korupsi, tindak pidana penipuan dan penggelapan juga sama, artinya uang itu dikembalikan kepada orang yang dirugikan, sehingga orang terkesan tidak mau melakukan itu. Kalau kita hanya pada hukuman badan, ya, hukuman penjara, saya rasa itu belum, ya, bukan tidak ya, tapi belum maksimal. Gitu. Kalau pengembalian ini juga direvisi dari undang-undang itu akan meminimalkan, itu menurut saya itu sih dari tindak pidana korupsinya. Kalau dari tindak pidana KUHP kita kan mulai 2026 sudah mulai berlaku nih. Yang baru ya. Yang baru Undang-Undang Nomor 1 yang 2023 kan diberlakukannya nanti Januari 2026. Nah, itu sudah mengadop ya. Misalnya perubahan di pasal 1 ada hukum adat di situ dimasukkan gitu ya. Nah, udah berbeda. Sedangkan di Belanda itu udah berapa kali perubahan, kita udah 400 tahun baru. Iya, sebenarnya kalau masuk dari penjelasan Satrio tadi, itu kan kita memang setiap negara jajahan itu mengikuti dari negara yang menjajah, ya kan? Kayak Singapura dia pasti common law, dan kita pakai civil law. Termasuk KUHP kita yang dulu itu kita masih pakai wetboek van strafrecht, zamannya Belanda kan Bu ya. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya hukum negara ASEAN itu memang banyak keunikan Bu ya. Salah satunya tadi hukum yang mayoritasnya Katolik, tapi dia itu pakai sistem hukumnya syariah kan? Itu di Filipina ya? Ya, Filipina kan? Iya, kita mungkin kalau bicara soal pidana Bu ya, kita itu perlukah adanya satu kesatuan perjanjian ekstradisi seperti kayak di Uni Eropa, dia itu punya satu perjanjian ekstradisi yang multilateral sifatnya. Jadi kita nggak perlu lagi ekstradisi dengan negara tetangga-tetangga kita, karena sejauh ini kan ASEAN belum ada nih, masih Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Filipina. Nah, menurut Ibu pentingkah kita dan menurut Satria pentingkah kita harus ada satu perjanjian multilateral yang dimana ASEAN ini nantinya untuk mengatur mengenai ekstradisi. Jadi kita multilateral nih mengaturnya. Nanti dasar multilateralnya ini adalah kita pengen ngambil tersangkanya di Singapura, kita mengacunya pada undang-undang ekstradisi ini. Jadi nggak ada alasan negara-negara ASEAN itu tarik ulur permohonan ekstradisi kita Bu. Dan ditambah yang Ibu jelaskan tadi mengenai pergantian kerugian negara, perlukah di dalam perjanjian ini nanti kita adakan pengaturan mengenai gugatan in rem, gugatan terhadap harta benda seseorang tanpa harus adanya bukti terlebih dahulu, non conviction based soal. Nah, kalau kita kan Indonesia masih proses kan masih tarik ulur di parlemen. Nah, menurut Ibu gimana? Ya, kalau itu perjanjian negara ASEAN kembali kepada negara masing-masing. Kan punya kepentingan nih negara-negara masing-masing. Kalau Indonesia punya kepentingannya apa? Karena negara Indonesia kan luas ya. Terus punya kepentingannya apa? Terhadap pelaku-pelaku, kita lihat dulu kasus BLBI ya. Itu banyak dana keluar. Ya, itu. Bagaimana kita untuk kalau Rafli bilang ekstradisi, apakah negara-negara lain itu mau? Gitu kan? Apalagi tadi tanpa bukti, tanpa permulaan, tanpa hukum lalu dikembalikan. Rasanya punya kepentingan negara-negara masing-masing. Itu berat buat mereka karena secara ekonomi itu kan masuknya dana kan
berpengaruh, Ya. ya kan? Apalagi jumlahnya tidak sedikit kok, gitu. Ya. Itu sangat berpengaruh, gitu. Jadi saya rasa itu wacana yang bagus, usul yang bagus, namun sulit untuk pelaksanaannya. Harus ada kemauan ya, kemauan dari masing-masing negara bahwa kita ini negara ASEAN harus membangun gitu ya, membangun hukum yang dari kita masing-masing ketika ada sesuatu kejahatan terjadi kita saling melindungi, saling melengkapi, saling menjaga, saling menopang gitu. Ini bagus untuk dibicarakan di tingkat ASEAN, tapi saya rasa ini pun sudah dibicarakan sebenarnya. Kalau menurut saya ya, pemerintah pasti sudah membicarakan ini. Cuma kan tarik ulur antar negara ini nggak mudah gitu. Saya sangat setuju dan pemerintah saya yakin sudah melakukan itu. Cuman kan negara-negara tertentu pasti menolak itu gitu. Dengan latar belakang dan unsur kepentingannya masing-masing. Kalau kita lihat yang Rafli katakan tadi, wah banyak sebenarnya aset atau dari hasil tindak pidana kita yang ke luar negeri, bukan hanya di negara ASEAN saja. Saya rasa ke negara lain juga ada di luar ASEAN gitu. Yang sampai sekarang masih diburu, tapi saya nggak tahu sedapatnya belum saya belum dapat kepastian gitu ya, apa saya yang belum update gitu. Saya rasa sih masih ada gitu ya, dan itu juga sulit. Makanya kan ada undang-undang perampasan aset yang sampai sekarang juga belum. Itu juga di DPR-nya bagaimana nih, gitu kan? Perlu juga kita dorong supaya undang-undang perampasan aset ini segera. Ya. Kalau menurut Satrio gimana? Perlukah kita ada ikatan politis untuk ya perjanjian multilateral? Kalau tadi kan Bu saya kan menjelaskan secara hukum kayaknya nggak mungkin gitu ya Bu kan beda kepentingan ya, beda kepentingan gitu. Sebenarnya gini, kalau secara politis sendiri apa yang dijelaskan Ibu saya itu sebenarnya jujur itu is possible gitu kan. Itu satu hal yang mungkin, karena gini, satu hal adalah kita lupa bahwa di Uni Eropa mereka itu suatu kesatuan yang secara sistem pemerintahan sama, demokratis. Sementara kita di Asia Tenggara ini macam-macam kan. Ada yang kerajaan absolut, ada yang diktator nggak turun-turun, ada yang demokrat, ada juga yang militer, ada juga yang demokrasi cuman ya begitulah gitu kan ya. Ya kan, demokrasi cuman anaknya semua gitu kan. Itu di Filipina kan ya. Bukan di sini Pak ya, di Filipina. Oke. Nah, dan satu hal yang perlu kita ingat memang egosentris antar negara ASEAN itu kan tinggi. Ya kan? Bahkan kalau mungkin Ibu saya juga tahu ya, kita itu kan baru punya perjanjian ekstradisi sama Singapura ya baru kan? Baru. Padahal ya, kita tuh udah ke Singapura dari zaman Pak Harto mungkin untuk punya perjanjian itu kan? Iya betul. Ya kan? Ya, dan satu hal juga karena gini, ada satu ungkapan yang diucapkan oleh Lee Kuan Yew gitu kan, bahwa your enemies it doesn't mean our enemies thing. Jadi kalau kalian anggap di negara kalian itu musuh kalian, itu bukan musuh kita gitu. Makanya mohon maaf di tahun mungkin 96-97 ya, ketika Krismon itu ya mungkin kalau Ibu saya tahu banyak juga kan apa miliarder kita yang kabur ke Singapura, kabur ke Malaysia, dan mereka di sana invest judi, invest apa? Ya seperti yang Ibu saya bilang, ya kalau uang itu masuk ke negara kita, ngapain kita protes kan gitu kan? Ya kan? Ibarat kalau dalam pertemanan ada teman yang ngasih duit jajanin kita terus, maka kita musuhin. Even nyebelin, kita dijajanin, that's okay. Nah itu sebenarnya konsepnya seperti itu, gitu kan? Mungkin dari teman-teman. Ya, tapi sebenarnya kalau misalkan dari saya pribadi itu sebenarnya menurut saya benar juga gitu kan, karena pada dasarnya meskipun kita di lingkup regional yang sama gitu, tapi tetap saja setiap negara pasti mementingkan national interest-nya kan, seperti itu. Apalagi sebetulnya dari ASEAN sendiri tuh menganut prinsip non intervensi juga sebetulnya. Jadi ada satu, mungkin kita semua tahu gitu kan, kasus di ASEAN itu yang masih berlarut-larut sampai sekarang itu mengenai konflik di Myanmar. Ya, jadi di Myanmar itu sebetulnya itu kan udah jadi percakapan tingkat nasional internasional juga kan. Bahkan sudah terakhir juga kayak dibahas di ASEAN Summit kayak gitu kan. Nah, jadi sebetulnya dari situ kita lihat sih kalau misalkan mungkin lemahnya ASEAN di situ, jadi kayak belum bisa intervensi, padahal kayak basicnya sendiri dibuat adalah untuk saling menjaga kan, kata Ibu Sehat tadi gitu kan, saling kerjasama ekonomi, keamanan dan lain-lain seperti itu. Nah dari kasus Myanmar itu sendiri sebenarnya itu kan unik juga sebenarnya. Jadi banyak banget itu kayak kasus yang complicated gitu kan.
kalau misalkan kita berkaitan dengan hukum gitu kan, yang di Myanmar sendiri itu kan menurut hukum common law ya setahu saya. Ya, jadi di situ ada yang unik juga sebenarnya. Ya, mungkin tadi terkait korupsi dan lain-lain gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di Myanmar tuh setahu saya lebih interest ya ke ini sih kayak pemberontakan dan lain-lain seperti itu ya. Bahasan yang menarik sih dan bakal panjang juga kan. Ya, jadi di Myanmar itu sekarang lagi ada kudeta yang belum berakhir, dan di situ sebenarnya kalau misalkan dari tindak penegakan hukum jelas itu Inkonstitusional ya. ya betul, ya dimana sekarang udah pemerintahan yang sah diambil alih oleh junta militer itu ya kan. Jadi sekarang tuh kayak terkait penegakan hukum itu nggak ada, bahkan banyak banget junta militer ini tuh nangkepin orang-orang yang para demonstran iya demonstran seperti itu. Dan itu tuh sebenarnya kalau demonstran itu masuknya sepertinya tuh ke apa ya, kriminal yang cukup bahaya mungkin di sana. Jadi mungkin dari sana tuh kemarin sempat, kalau nggak salah tuh sempat ada pembebasan kan, di mana ada pembebasan 1.600 tahanan. Nah di situ mungkin orang-orang mau mengira tuh bakal yang dibebasin tuh orang-orang yang ditahan demonstran, padahal nyatanya itu enggak. Jadi demonstran di situ dianggap kejahatan berat. Bahkan di sana tuh sekarang ada militer yang dibuat oleh sekelompok anak muda gitu kan, yang bernama PDF, dan itu masih berlarut-larut sampai sekarang. Bahkan sebenarnya ada kaitannya juga sama negara Rusia, yang dimana kalau saya baca di artikel-artikel tuh kayak Rusia tuh terlibat juga di kasus ini. Nah, tapi memang kalau bisa dibilang ya, memang sebenarnya ada gap sebenarnya antara negara Asia Tenggara yang kayak Indonesia, Malaysia, Singapura dengan mereka-mereka yang di utara gitu kan, dengan Myanmar. Karena kalau bicara tentang hukum, mungkin back to basic again gitu, banyak banget kasus-kasus di antara negara Asia itu yang sebenarnya orang itu harus diekstradisi ke negara aslinya, tapi tidak karena memang yang seperti saya bilang tadi bahwa musuh Anda bukan musuh saya, seperti itu kan, gitu kan. Dan sama aja seperti mungkin gini. Kalau saya nggak tahu apakah bisa disampaikan atau enggak ya Bu ya. Cuma Ibu tahu kasusnya Abu Bakar Al-Bashir? Oh ya. Ya kan? Mungkin di luar ASEAN, tapi kan Australia itu kan nuntut luar biasa kan, supaya Al-Bashir itu bahkan dihukum mati kan. Cuman pada akhirnya kan kita menolak kan, seperti itu kan. Dan memang mungkin kalau kasusnya di negara Uni Eropa itu beda lagi seperti itu kan. Balik lagi bahwa terkadang ideologi atau pemerintahan suatu negara itu kadang mempengaruhi juga cara kerja bagaimana sebuah organisasi. Mungkin kalau ditanya apakah possible, ya tidak ada yang possible, tidak ada yang tidak mungkin nggak sih ya kan. Cuman perlu waktu yang lama, mungkin 2075 mungkin baru kita bisa. Karena Uni Eropa pun juga nggak secepat itu kan, ya kan, untuk membuat seperti itu. Tapi kalau kita kembali kepada kasus Myanmar, kalau demonstran itu adalah hak mengeluarkan pendapat, itu nggak bisa dijadikan kriminal, ya kan. PBB bisa memberikan sanksi pada negara tersebut, ya. Kenapa? Karena dia pelanggaran HAM berarti. Kalau pelanggaran HAM berat kan bisa PBB untuk memberikan sanksi. Nah, apakah dalam kasus ini PBB sudah memberikan sanksi terhadap Myanmar? Nah, sebetulnya kalau misalkan dari kasus Myanmar itu, karena berhubung Myanmar itu dikudeta oleh junta militer gitu kan. Jadi ya orang-orang yang menganggap junta militer itu pengkhianat dan lain-lain itu di sana tuh lagi pemberontakan seperti ya dianggap pemberontak seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan terkait PBB itu, PBB sudah benar-benar mengecam malah kalau perbuatan junta militer itu memang basicnya berbahaya seperti itu, yang bisa menyebabkan bahkan sebenarnya angka kemiskinan di Myanmar pun itu hampir menyentuh 50%, dan itu udah dikecam PBB sih. Apalagi kayak PBB itu udah sering mau ngasih bantuan kan terhadap kayak kelompok-kelompok yang termarginalkan yang benar-benar jadi sasaran junta militer seperti itu, dan itu banyak dibatasi gitu oleh pihak Myanmar sebetulnya. Jadi itu jadi sorotan internasional juga sebetulnya kan.
kalau misalnya junta militer yang melakukan ini kan kalau secara politik kan kudeta kan bahasa Prancisnya kan, kudeta. Tapi kalau secara hukum tuh itu bisa masuk dalam hal subversi atau ini Bu, makar Bu? Subversi Ya, maksudnya. subversi. Kita lihat undang-undang negaranya masing-masing. Kita nggak bisa mengatakan itu subversi atau tidak, karena kita belum masuk ke dalam undang-undang pidana dan undang-undang dari negara tersebut. Gitu. Apakah konstitusinya itu mengatakan demikian atau tidak, kita kan belum tahu ya. Saya belum mempelajari sejauh itu tentang dari konstitusi dari Myanmar. Hanya yang saya tahu dia memang common law gitu kan, karena kalau jajahan Inggris itu kan negara persemakmuran. Iya, Commonwealth. Commonwealth nation. Jadi mereka memang sekarang kan udah berdiri sendiri, udah merdeka masing-masing, sehingga nggak disebut lagi seperti itu. Tapi anutannya tetap ada Anglo-Saxon. Nah, sedangkan kalau kita kan Indonesia tidak. Makanya kalau saya bilang bersyukurlah kita ada Pancasila, pemersatu. Ya, kenapa pemersatu? Kita Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara kita. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun di Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Terserah mau agama apapun, kan gitu. Ya kan? Kita ada butir-butir dari Pancasila itu, coba kita perhatikan ya. Makanya saya bilang ini untuk anak-anak muda. Gitu. Coba bekali diri dengan Pancasila dulu deh. Jadi mahasiswa takut sama dosen takut sama dekan takut sama rektor misalnya, katakan gitu ya. Puisinya siapa? Pak siapa? Puisinya siapa? Pak Ismail ya? Siapa sih? Oh, saya kurang tahu kalau ada katanya gitu kan. Rektor takut sama menteri takut sama presiden takut sama mahasiswa. muter aja circle-nya gitu. Itu kira-kira itu bukan berarti pasti ya, itu istilahnya kiasan. Jadi tetap aja mahasiswa itu yang menjadi sorotan di setiap negara. Dialah simbol yang ketika itu tidak benar, mahasiswa yang bergerak gitu. Karena mahasiswa intelektualnya tinggi gitu. Dan masyarakat juga hanya berharap kepada mahasiswa gitu. Kalau ada hal apa-apa kan mereka membuat pengaduan atau apa, mahasiswa yang cepat tanggap gitu. Jangan salah loh, mahasiswa di Indonesia itu hampir seluruh Indonesia mereka lebih cepat tanggap terhadap masyarakat. Ya, kita lihat kalau ada hal-hal kebijakan yang tidak sesuai, mahasiswa juga. Iya. Ya kan? Nah, ya itulah contohnya. Jadi kalau dibilang demo, mahasiswa demo itu adalah suatu kejahatan, itu negara Myanmar sudah keliru menurut saya. Menganggap seperti itu adalah suatu kekeliruan. Karena itu adalah hak dari mahasiswa untuk menyuarakan pendapat masyarakat. Justru sebenarnya kalau saya lihat itu hal yang dilontarkan oleh mahasiswa-mahasiswa atau anak muda di Myanmar itu sebenarnya dia pengen mengembalikan lagi demokrasinya yang hilang. Nah, apalagi seperti itu kan tujuannya bagus, nggak ada tujuan yang negatif gitu kan ya. Mengembalikan demokrasi kayak Indonesia pada tahun 98 reformasi, bagaimana mahasiswa bergerak seluruh Indonesia ya, terjadilah reformasi. Makanya saya bilang sekarang reformasi ini dimanfaatkan dengan baik, jangan kebablasan gitu, dengan sebaik-baiknya, baik oleh pemerintah, baik oleh masyarakat, mahasiswa. Manfaatkan ini sebaik mungkin, jangan sampai terulang kembali hal-hal yang seperti itu. Tapi memang nggak bisa dibilang salah satu keberuntungan sebagai orang Indonesia lah ada Pancasila seperti itu, karena ya kalau kita mau lihat seperti di Myanmar mereka berbagai etnis suku tetapi tidak ada pemersatunya seperti itu kan. Dan sebenarnya konflik ini juga bukan hanya didasari atas demokrasi juga gitu, bahwa memang ada banyak konflik sekretarian seperti suku, bahasa yang saya pikir mungkin ketika mereka merdeka memang mereka tidak membincangkan itu baik-baik matang-matang seperti itu kan. Tapi memang bisa dibilang di Asia Tenggara ini kadang demokrasi itu suatu hal yang kadang bisa menjadi semu seperti itu, ya kan? Bahkan di negara seperti kita saja yang sudah 26 tahun ya Bu ya reformasi kan, ya kita ibu pasti lihat sendiri kan bagaimana gitu. Di Filipina pun juga 20 tahun setelah mereka menjatuhkan Marcos, apa yang terjadi adalah ya udah, makanya mungkin juga terkadang dan memang kalau ibu mungkin kerasa ya, entah kenapa zaman sekarang tuh memang bahkan di setiap negara mungkin pemerintah itu mencoba kan supaya masyarakat tidak terlalu kritis seperti itu, ya kan? Nah, mungkin pendapat ibu bagaimana tentang itu?
Ya, kalau kita lihat di negara-negara ASEAN, khususnya negara Indonesia ya. Kalau di negara kita ada nggak undang-undang yang menyatakan mahasiswa nggak boleh kritis atau masyarakat nggak boleh kritis? Tidak ada. Undang-undang yang menyatakan seperti itu tidak ada. Tapi bukan berarti mahasiswa nggak boleh ya, kamu nggak boleh mengeluarkan pendapat ini pendapat itu. Buktinya mahasiswa yang demo masih bisa bertemu DPR. Nah, Oke, jadi perlu aku cerita dulu mungkin ya. Jadi Foreign Policy Community Indonesia itu adalah sebenarnya salah satu, mungkin satu-satunya ya, organisasi foreign policy yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah orangnya tuh kurang lebih 40.000 seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk kita sendiri di sini kita belajar bagaimana cara kita berdiplomasi juga sih, dengan kayak IPCI itu banyak menghadirkan duta-duta besar juga kayak diplomat gitu kan. Jadi kita sering membuka sesi diskusi memang gitu, bagaimana terkait perang di Ukraina juga di Palestina gitu kan. Jadi kita sering juga kok kayak selain diskusi juga kita pernah turun lapangan juga ya waktu itu untuk membela Palestina di kedutaannya sendiri seperti itu. Dalam konvensi Wina tuh kan ada namanya berapa jarak sih orang bisa demonstrasi depan kedutaan misalkan. Seperti itu kan. Dan kalau kita lihat itu udah menjadi SOP internasional gitu kan. Makanya kayak event contoh gini, kayak Indonesia berkonflik dengan Malaysia, ya kan, terus masyarakat kita demo depan kedutaan Malaysia, itu mau tak mau kepolisian kita harus mengikuti konvensi itu, seperti itu kan. Nah, dan satu hal yang unik juga sebenarnya bahwa kami di FPCI sebenarnya itu memang bisa dibilang aktif ya untuk menyuarakan namanya hak asasi manusia, konflik-konflik sekretarian dan lain sebagainya. Bahkan kalau tadi teman saya Nurma bercerita tentang bagaimana kita datang ke embassy Palestina untuk menyuarakan pendapat kita tentang konflik Jadi Israel. itu memang mewadahi kita untuk kita dapat mengemukakan aspirasi kita tapi secara diplomatis seperti itu. tidak turun ke jalan ya. Sebenarnya turun ke jalan pun tidak apa-apa sepanjang sesuai dengan ketentuan dan koridor hukumnya gitu ya. Kalau ke kedutaan misalnya ya, menurut saya apalagi kedutaan Amerika ya itu sangat beresiko gitu. Beresiko juga buat apa juga akan lebih baik kita ke DPR. Nah, di DPR kan ada fraksi-fraksi yang mengurusi tentang hubungan internasional, tentang apa. Nah, itu nanti di fraksi di DPR itu kita akan diterima nih. Oh ya, nanti fraksi itu yang akan menghubungi dubesnya masing-masing. Lalu dubes kan nggak mungkin juga langsung ke Amerika, langsung ke mana kan? Pasti nanti ada cara yang dilakukan bahwa ini aspirasi dari masyarakat Indonesia, ya. Yang kita kan bisa tuh mahasiswa bikin petitumnya apa aja sih tuh yang diminta gitu kan. Kalau menurut Mbak Nurma dan Mas Abdul, Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita melihat undang-undang internasionalnya juga kan terkait perang itu, sebenarnya itu ada aturannya juga kan, kayak dilarang untuk melukai warga sipil, ke rumah sakit, sekolah dan lain-lain seperti itu. Mungkin dari Tapi gini ya, mungkin kita berkaca pada realitas saja bahwa memang dunia ini cukup bias seperti itu kan. Jadi di Amerika tuh ada jalan namanya K Street. Itu tuh ada jalan yang isinya kantor-kantor lobbying semua. Lobbying Korea, lobbying Israel. Bahwa isinya adalah mereka-mereka yang ditugaskan oleh negara masing-masing untuk melobi anggota Kongres. Karena kan sebenarnya nggak hanya presiden saja yang kuat di Amerika. Kongres pun juga, keputusan Kongres itu mempengaruhi juga. Bahkan termasuk perekonomian kita juga terpengaruhi oleh hasil Kongres Amerika seperti itu. Dan lobby yang begitu kuat pada akhirnya menyebabkan mereka masih tetap bertahan seperti itu. Kalau kata Francis Fukuyama itu seorang peneliti HI, dalam bukunya dia bilang bahwa we live in the biased world gitu kan. Kita hidup di dunia yang sangat biasa. If you hope about fairness, ketika kita berharap tentang keadilan, itu hanya jadi surga seperti itu. Tapi bukan berarti juga kita give up tentang hal-hal seperti ini seperti itu. Karena seperti yang kita lihat sekarang ini bahwa advokasi media sosial itu luar biasa. Mungkin di generasi ibu mungkin agak susah untuk menyuarakan itu kan. Tetap ada penyuarakan, tidak tapi tidak sekuat keberhasilannya aja. Ya, tidak sekuat mungkin zaman sekarang ya kan. Ya, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu mungkin juga memang
sometimes people power is important gitu kan. Oh pasti. Iya seperti itu mungkin kalau dari saya. Oke, kita baik. Kita masih beruntung loh, kan saya bilang tadi kita ini beruntung ada Pancasila ya nggak mas? Harus diakui itu. Kita punya beberapa kepulauan. Ya kita banyak loh kita negara kepulauan. Tapi kita bahasa aja banyak banget. Oke. Tapi kita tetap Indonesia. Kenapa? Kita pemersatu kita Bhinneka Tunggal Ika itu buat Pancasila. Ya, sehingga kita mohon maaf kita sebenarnya sudah diusahakan untuk mungkin ribut di antara kita, tapi kembali lagi dengan ada Pancasila itu kita bisa tetap bersatu walaupun kita main butuh-butuhan nggak pecah ya. Nah kalau hak veto itu ada 5 negara, kalau satu tidak setuju tidak bisa. Nah inilah kuncinya, kecuali ada 2 veto yang 3 enggak pakai vote seperti itu, saya rasa itu bisa berjalan. Tapi ini kan enggak, dari 5 negara siapapun yang veto nggak bisa berjalan solusi PBB. Sama Indonesia itu kan menganut prinsip bebas aktif ya. Jadi kayak nggak bisa itu memihak satu pihak gitu. Tapi kita memang berusaha untuk melakukan basic dari prinsip kemanusiaan sih, membangun halus lain seperti itu. Yang tadi sebetulnya sudah cukup ya. Ya, cukup Sudah banyak sekali sudah pembahasan yang dibahas. sudah kita bahas dengan Ibu Seha juga Satrio dari PCI. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah nonton video ini. Kalau memang suka videonya, silahkan di like and subscribe our channel. And then saya Rafli, saya pamit undur diri, dan rekan saya. Norma. Saya Satrio dan Saya Seha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.